Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan materi pembelajaran kita, pelajaran pekan-pekan sebelumnya, yaitu tentang rangkaian arus searah. Sebagaimana kita ketahui, materi rangkaian arus searah ini terdiri dari 8 bagian, yaitu mulai dari arus listrik dan pengukurannya hingga energi dan daya listrik. Untuk arus listrik dan pengukurannya telah kita pelajari pada pertemuan pertama. Pertemuan kedua, kemarin kita membahas tentang hukum Ohm, hambatan sepotong kaplang hantar, dan rangkaian hambatan. Ini telah kita pelajari 2 pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari tentang arus listrik dalam rangkaian tertutup, gabungan sumber tegangan listrik, dan hukum kedua Kirchhoff. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas 3 bagian ini sekaligus, dan pada pertemuan terakhir insya Allah nanti kita akan membahas tentang energi dan daya listrik. Berkaitan dengan arus listrik dalam rangkaian tertutup dengan gabungan sumber tegangan listrik dan hukum kedua Kirchhoff ini, pada materi ini kita menggunakan 2 buah hukum yang dibuat oleh Kirchhoff. Kita mulai dengan yang pertama. Hukum pertama Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik cabang sama dengan arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Jadi kita tidak akan mungkin membuat suatu rangkaian yang tidak bercabang. Jadi mesti ada percabangan pada rangkaian listrik. Nah, menurut hukum pertama Kirchhoff ini, jumlah arus yang masuk itu sama dengan arus yang keluar. Sebagai contoh yang paling sederhana, misalnya ada rangkaian pertama mengalirkan arus I1, kemudian rangkaian itu bercabang 2 menjadi I2 dan I3. Maka dalam hal ini yang masuk adalah I1, yang keluar adalah I2 dan I3. Untuk kasus ini kita gunakan bersamaan I1 sama dengan I2 ditambah I3. Itu berkaitan dengan hukum pertama Kirchhoff. Untuk memudahkan pemahaman akan diberikan 2 buah contoh soal yang berkaitan dengan hukum pertama Kirchhoff. Ini contoh yang pertama. Hitunglah besarnya kuat arus yang melalui tiap-tiap hambatan dari rangkaian berikut. Jadi ada 8 buah resistor yang tersusun dalam sebuah sistem rangkaian. Kita akan menghitung kuat arus pada masing-masing hambatan. Jadi nanti kuat arus pada R1 namanya I1, kuat arus pada R2 namanya I2, dan seterusnya. Pertama yang kita lihat adalah kuat arus mana yang telah diketahui. Pada rangkaian kita perhatikan kuat arus yang mengalir pada R2 itu sama dengan 2 ampere. Karena R2 dan R3 seri, sebagaimana pelajaran sebelumnya, pada rangkaian seri kuat arusnya sama, sehingga I2 sama dengan I3. Jadi ketika I2 sama dengan 2 ampere, ketika kuat arus pada R2 itu sama dengan kuat 2 ampere, maka kuat arus pada R3 atau I3 sama juga dengan 2 ampere. Nah, kemudian kita perhatikan percabangan ini. Karena di sini 2 ampere, kemudian I4, I pada R4 belum diketahui, yang keluar adalah 6 ampere, arus pada R5, maka sesuai dengan hukum pertama Kirchhoff, I2 ditambah I4 sama dengan I5. Jadi arus yang masuk adalah I2 dan I4, yang keluar adalah I5. I2 boleh diganti dengan I3 karena nilainya sama. Tapi bukan I2 ditambah I3 ya, tapi I2 atau I3. Nah, karena I2 sama dengan 2 ampere,
I5 sama dengan 6, maka didapatkan I4 sama dengan 4 ampere. Nah, kita telah mendapatkan I2, I3, dan I4. Sekarang kita perhatikan percabangan R5, R6, R7, dan R8. Arus yang masuk adalah 6 ampere ditambah dengan arus pada R7. Ya, ingat, I6 dengan I7 itu sama karena dia seri. Sehingga I6 arus pada R6 atau I7 arus pada R7 ditambah I pada R5 sama dengan I pada R8. Jadi I6 ditambah I5 sama dengan I8, atau I7 ditambah I5 sama dengan I8 karena I6 sama dengan I7. Nah, I6 karena belum diketahui, yang akan kita cari I5 sama dengan 6 ampere, kemudian arus yang keluar adalah 10 ampere. Sehingga didapatkan I6 itu sama dengan I7 sama dengan 4 ampere. Nah, karena arus yang keluar pada R8 adalah 10 ampere, maka arus pada R1 juga sama dengan 10 ampere. Ini bisa kita buktikan dengan melihat percabangan pada R2, R4, dan R6. I1 itu sama dengan I2 ditambah I4 ditambah I6. Karena I2 sama dengan 2 ampere, I4 sama dengan 4 ampere juga, dan I6 juga sama dengan 4 ampere, maka nilai I1 sama dengan 10 ampere. Ini membuktikan bahwa arus pada R1 sama dengan arus pada R8. Itu contoh yang sederhana pada hukum pertama Kirchhoff. Untuk contoh kedua, 3 resistor di hubungan paralel seperti ditunjukkan pada gambar. Ada 3 buah resistor di hubungan paralel pada gambar. Antara titik A dan B dihubungkan dengan beda potensial 18 volt. Hitunglah arus yang mengalir pada masing-masing resistor, hambatan total dari rangkaian. Nah, untuk menghitung rangkaian seperti ini, kita tidak mesti harus mencari R paralelnya dulu. Karena rangkaiannya cukup sederhana, 3 buah diparalelkan, kemudian diketahui tegangannya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa pada rangkaian paralel yang sama adalah beda potensialnya. Sehingga kita bisa dapatkan tegangan pada AB ini yang sama dengan 18 volt, sama dengan tegangan yang dimiliki oleh R1 sama dengan dimiliki oleh R2 sama yang dimiliki dengan R3, yaitu tegangannya sama dengan 18 volt. Sehingga kita akan bisa memperoleh nilai I1, I2, dan I3. I1 kita gunakan hukum Ohm kemarin, V1 per R1 sama dengan 18/3 ampere atau sama dengan 6 ampere. Kemudian I2 sama dengan V2 per R2 sama dengan 18/6. Didapatkan I2 sama dengan 3 ampere. Dan begitu juga untuk I3 sama dengan 2 ampere. Sehingga kita memperoleh I1, I2, dan I3 yaitu 6, 3, dan 2 ampere. Nah, karena arus yang masuk adalah I, kemudian bercabang I1, I2, dan I3, maka kuat arus ini merupakan penyumbelahan I1, I2, dan I3. Ya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Sehingga nilainya sama dengan 6 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 11 ampere. Nah, karena kita sudah mengetahui nilai I di sini sama dengan 11 ampere, tegangannya beda potensialnya sama dengan 18 volt, maka kita akan mendapatkan R totalnya adalah V dibagi I. R totalnya sama dengan 18/11 ohm.
Nanti dengan cara yang sama kita bisa juga menghitung R totalnya ini dengan menghitung secara paralel. Jadi seper R total sama dengan seper R1 tambah seper R2 ditambah seper R3. Nanti juga akan didapatkan nilainya 18/11. Itu untuk hukum pertama Kirchhoff. Sekarang kita lanjutkan untuk hukum kedua. Jika kita menemukan sebuah rangkaian tertutup, ya seperti pada gambar seperti di bawah ini rangkaian tertutup A, B, C, D, ya. Jika kita menemukan sebuah rangkaian tertutup, maka jumlah aljabar dari GGL-nya atau tegangan listriknya disimbolkan dengan epsilon, ya. Maka jumlah aljabar gaya gerak listriknya ditambah dengan jumlah penurunan tegangannya itu sama dengan 0. Jadi untuk hukum kedua Kirchhoff ini jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan sama dengan 0. Jika kita perhatikan satuan gaya gerak listrik adalah volt. I kali R itu sama dengan V. Jadi ini sama-sama penjumlahan potensial, ya, sama-sama penjumlahan potensial. Nah, ini jika rangkaian tertutup. Bagaimana jika rangkaiannya terbuka atau antara dua buah titik? Sebagaimana gambar begini. Jika rangkaian ABCD tadi kemudian ditanyakan tegangan antara A dengan C, maka rangkaian itu seolah-olah menjadi dua buah rangkaian yang terbuka. Ya, jadi bisa dibuat seperti ini. Jadi rangkaian ABC atau rangkaian ADC. Untuk tegangan antara dua buah titik pada suatu cabang ini itu nilainya sama dengan jumlah gaya gerak listrik dengan penurunan tegangan. Jadi bedanya jika rangkaian tertutup jumlah GGL ditambah penurunan tegangan ini sama dengan 0, kalau pada rangkaian terbuka atau rangkaian antara dua buah titik sama dengan jumlah tegangannya. Ya, sama dengan nilai tegangannya. Ya, itu bedanya antara rangkaian terbuka dengan antara dua buah titik. Nah, berbicara tentang GGL, tegangan listrik, ya, yang sumber tegangan listrik pada rangkaian arus searah ini, pada setiap baterai, ya, biasanya ada hambatan. Ya, setiap baterai itu ada hambatan karena reaksi kimia yang berlangsung di dalam baterai akan membatasi jumlah arus yang dihasilkan. Jadi ketika baterai tertulis, jika pada baterai tertulis 1,5 volt, ketika dia mengalirkan arus, maka sebenarnya tegangannya belum tentu sama dengan 1,5 volt. Nah, tegangan listrik pada GGL, tegangan listrik pada baterai, ketika elemen tersebut mengalirkan arus, itu disebut dengan tegangan jepit. Nah, besarnya tegangan jepit atau VK itu sama dengan selisih antara tegangan yang dimilikinya, ya, tegangan dimiliki oleh baterai tersebut dengan penurunan tegangan. Penurunan tegangan adalah kuat arus yang mengalir pada saat baterai tadi dihubungkan dengan rangkaian, dan R adalah hambatan dalam. Nah, karena itu setiap baterai, biasanya setiap kita menggunakan baterai, maka baterai itu terasa hangat karena ada hambatan di dalam yang mengurangi tegangan sebenarnya yang tertulis pada baterai. Itu untuk tegangan jepit pada baterai. Tetapi jika dalam soal tidak ditemukan nilai R kecil atau hambatan dalam, maka tegangan jepit biasanya akan selalu sama dengan GGL-nya. Jadi jika kita menemukan sebuah soal yang tidak ada hambatan dalamnya, maka tegangan jepitnya sama dengan nilai GGL yang tertera pada baterai. Nah, kita telah memiliki dua persamaan
yaitu satu untuk rangkaian tertutup, yaitu jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan sama dengan 0, dan satu antara dua buah titik, yaitu tegangan antara dua buah titik sama dengan jumlah GGL antara dua titik tersebut dengan jumlah penurunan tegangan pada antara dua titik tersebut. Nah, untuk memasukkan nilai jumlah GGL di sini dan menentukan arah I, maka ada dua buah ketentuan yang selalu kita terapkan ketika kita menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di dalam rangkaian. Yang pertama, setiap soal yang berbentuk rangkaian, kita misalkan dulu arah putaran arusnya. Ya, kita misalkan dulu arah putaran arusnya. Nah, jika kuat arus itu searah dengan permisalan arus, jadi kalau misalnya arus kita misalkan arah putaran arus kita buat ke kanan, dan setelah perhitungan nilainya positif, maka arus pada rangkaian tersebut sama dengan permisalan kita. Tapi jika kita dapatkan nilai kuat arusnya negatif, maka arah arus sebenarnya pada rangkaian tersebut berlawanan dengan arah permisalan kita. Itu untuk yang kuat arus. Yang kedua, untuk GGL, jumlah GGL di sini. Untuk GGL, perhatikan gambar rangkaian. GGL itu bertambah positif jika kutub positifnya pada GGL lebih dulu dijumpai pada loop. Jadi begini. Jika kita misalkan arah loop pada rangkaian itu ke kanan, maka permisalan kita bertemu dengan kutub positif baterai terlebih dahulu. Maka nilai GGL-nya bernilai positif. Nah, jika permisalan kita misalkan ke kiri, maka permisalan arusnya kita temukan bahwa kuat arusnya bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu, sehingga GGL-nya negatif. Untuk tidak membingungkan, saya akan memberikan dua buah contoh soal berkaitan dengan penerapan hukum kedua Kirchhoff ini. Suatu rangkaian tertutup terlihat seperti pada gambar berikut. Ya, perhatikan gambar ini. Ada rangkaian tertutup ABCD, kemudian memiliki beberapa buah hambatan dan 3 buah GGL. Yang diminta adalah tentukan besaran arus yang mengalir melalui loop. Tegangan antara dua titik A dan C, jadi A dan C atau VAC, kemudian tegangan jepit masing-masing baterai. Nah, sekarang kita selesaikan soal ini. Ada dua cara untuk menyelesaikan contoh yang ini. Kedua cara ini hanya berbeda ketika kita memisalkan arah loopnya. Jadi cara pertama kita gunakan permisalan arah loopnya adalah searah jarum jam. Yang kedua nanti kita misalkan berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini untuk cara yang pertama. Untuk memudahkan penyelesaian, maka nilai pada soal ini kita rubah menjadi simbol-simbol. Jadi GGL di sini yang 10 volt kita ganti dengan epsilon 1. Hambatan yang 1,5 ohm pada elemen 1 ini kita rubah menjadi R1, ya. Bedanya kalau hambatan dalam kita tulis dengan R kecil, kalau hambatan luar ini kita tulis dengan R besar. Dan seterusnya sampai R5 yang bernilai 3 ohm. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, cara pertama ini kita misalkan arah putaran arusnya adalah searah jarum jam. Jadi kita misalkan
arahnya itu dari A ke B ke C ke D kemudian kembali ke A. Nah, kita gunakan persamaan hukum kedua Kirchhoff, yaitu jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangannya sama dengan 0. Nah, GGL yang kita gunakan pada rangkaian ini ada 3 buah. Jadi kita buat GGL 1, 2, dan 3. Sekarang untuk tanda. Karena kita misalkan arah arusnya itu dari A ke B ke C ke D dan kembali ke A, maka permisalan kita bertemu dengan kutub positif negatif baterai pada baterai pertama. Jadi bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu. Karena itu nilai GGL 1 bernilai negatif. Pada GGL 2, permisalan kita bertemu dengan kutub positif baterai terlebih dahulu sehingga nilainya positif. Begitu juga pada GGL 3. GGL 3 bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu sehingga nilainya negatif. Ditambah I, kuat arus yang ditanya, kemudian dikali dengan semua hambatan yang dilewati oleh kuat arus tersebut, baik hambatan dalam ataupun hambatan luar. Jadi kita buat semua hambatan dilewati dari A sampai kembali ke A. Nah, kemudian kita masukkan angka nilainya. Sebagaimana di soal, maka dari angka ini kita dapatkan nilai kuat arusnya adalah 0,2 ampere. Sesuai dengan ketentuan, karena kita dapatkan nilai kuat arusnya positif, maka permisalan kita sudah benar. Jadi arusnya itu, arus pada rangkaian itu memang searah dengan arah permisalan kita, yaitu dari A ke B ke C dan ke D. Bagaimana jika permisalan kita ternyata salah sebagaimana cara kedua? Ya, sebenarnya bukan salah, cuma kurang tepat. Sebagaimana contoh kedua, kita misalkan rangkaian itu berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dari A ke D, ke C, ke B, kembali ke A. Nah, kita gunakan persamaan yang sama, jumlah GGL ditambah jumlah penurunan tegangan sama dengan 0, sebagaimana hukum kedua Kirchhoff, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. GGL-nya juga ada 3, yang membedakan adalah tanda positif negatifnya. Karena permisalan kita berlawan jarum jam, maka pada GGL 1 arah permisalan arus kita bertemu dengan kutub positif baterai terlebih dahulu sehingga nilainya positif. Pada GGL kedua, permisalan kita bertemu dengan kutub negatif terlebih dahulu sehingga dia bernilai negatif. Nah, setelah kita masukkan angkanya, kita akan memperoleh nilainya negatif 0,2 ampere. Artinya arus yang mengalir tetap 0,2 ampere, tetapi arus yang mengalir pada rangkaian ini berlawanan dengan permisalan yang kita buat. Ya, karena permisalan kita berlawanan jarum jam, maka sebenarnya arahnya itu sebenarnya searah jarum jam. Jadi ketika kita dari awal kurang tepat memisahkan arusnya, jangan diulang lagi dari awal, tapi kita rubah arah kuat arusnya berlawanan dengan arah permisalan yang kita buat. Itu untuk pertanyaan A, yaitu menentukan kuat arus pada rangkaian. Sekarang yang kedua, tegangan antara dua titik A dan C atau VAC. Ya, tegangan antara dua titik A dan C atau VAC. Untuk menentukan tegangan antara A dan C, jadi antara A dan C, kita bisa melakukan dengan dua cara juga, yaitu dari A ke B ke C atau dari A ke D dan ke C. Jadi mana yang kita pilih itu terserah. Nanti kita buktikan bahwa keduanya hasilnya akan memiliki nilai yang sama. Sekarang kita coba meneliti B.
melalui titik B, berarti rangkaiannya itu dari A ke B dan ke C. Sedangkan jika melalui titik D, maka rangkaiannya seperti ini, ya, dari A ke D dan ke C. Persamaan yang kita gunakan adalah VAC sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah I kali R. Nah, GGL yang kita gunakan ini, jumlah GGL yang kita gunakan ini hanyalah GGL antara A dan C yang melalui B. Berarti ada 2 buah, yaitu GGL 1 dan 2. Tandanya, tanda positif negatif pada GGL mengikuti aturan yang pertama tadi, yaitu jika bertemu dengan kutub negatif nilainya negatif, jika bertemu dengan kutub positif terlebih dahulu maka nilainya positif. Kemudian kita masukkan angkanya, diperoleh VAC-nya sama dengan 1,7 volt. Nah, bagaimana jika melalui titik D? Jika melalui titik D, persamaan yang kita gunakan juga tetap sama, yaitu VAC sama dengan jumlah GGL ditambah jumlah I kali R. Bedanya itu hanya masalah jumlah GGL dan jumlah R yang dilewati oleh arus tersebut. Pada titik D, GGL yang dilewati hanya 1, yaitu GGL 3. Karena dia dari A ke D ke C, maka jadi GGL-nya hanya GGL 3 dan bernilai positif karena dari A ke D ke C itu bertemu kutub positif terlebih dahulu. Nah, kemudian kita masukkan angkanya. Nah, ada perbedaan masalah I di sini, kuat arus. Kuat arus pada yang nilai titik B itu nilainya positif 0,2. Sedangkan kuat arus yang melalui titik D itu nilainya negatif 0,2. Arus yang kita ambil positif di sini karena kuat arus yang melalui titik B itu searah dengan arus sebenarnya, yaitu arusnya juga dari A ke B dan ke C. Sedangkan kuat arus yang melalui titik D itu bernilai negatif karena sebenarnya arus mengalir dari C ke D ke A. Nah, kita menghitungnya dari A ke D ke C, sehingga nilainya tetap menjadi negatif 0,2. Jika kita hitung secara matematis, maka nilai VAC-nya 1,7 volt. Nah, dari dua cara ini kita peroleh tegangannya itu bernilai sama. Nah, saran saya, ketika kita menghitung tegangan antara dua titik, kita lihat pada rangkaian itu jalur mana yang paling sedikit memiliki GGL dan memiliki hambatan untuk menghindari risiko ketika kita mengalami kekhilafan dalam perhitungan secara matematis. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal yang tadi untuk pertanyaan yang C, yaitu menghitung tegangan jepit masing-masing baterai. Karena kita ada 3 buah baterai, maka tegangan jepit yang akan kita peroleh jawabannya juga ada 3 buah. Masing-masing baterai memiliki tegangan jepit masing-masing. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah VK sama dengan GGL dikurang I dikali R. Berbeda dengan dua persamaan sebelumnya tadi, pada tegangan jepit ini kita tidak mementingkan tanda positif dan negatif. Jadi arah tidak dipermasalahkan di sini. Ya, jadi yang jelas tegangan jepit biasanya akan berkurang ketika dia memiliki hambatan dalam atau R kecil. Nah, sekarang kita mulai untuk yang baterai pertama. Tegangan baterai yang pertama sama dengan GGL 1 dikurang I dikali hambatan dalam yang pertama. Kita masukkan angkanya sama dengan 10 dikurang 0,2 kali 1,5. Ya, sekali lagi tanda negatif di sini bukan karena arusnya bertemu kutub negatif terlebih dahulu, tapi memang persamaannya adalah tanda kurang. Ya, jadi tanda positif negatif pada I tidak diperhitungkan pada
tegangan jepit ini. Maka diperoleh tegangan jepit baterai pertama 9,7 volt. Pada baterai kedua, karena tidak memiliki hambatan dalam, tegangan jepitnya tidak berubah sama dengan tegangan yang tertera pada baterai, yaitu tetap 9 volt. Nah, untuk baterai ketiga, mirip caranya dengan baterai yang pertama, yaitu VK sama dengan GL3 dikurang I kali R3 sama dengan nilainya 3,9 volt. Nah, telah kita dapatkan tegangan jepit dari masing-masing elemen atau masing-masing baterai pada soal contoh yang ketiga ini. Ini adalah contoh penggunaan hukum kedua Kirchhoff untuk satu loop. Jadi ketika bentuknya seperti ini digunakan satu loop. Nah, bagaimana kalau misalnya soalnya itu terdiri dari dua loop seperti contoh yang keempat ini? Nah, suatu rangkaian terlihat seperti pada gambar berikut. Ya, diketahui GL-nya, kemudian hambatan luar dan hambatan dalam masing-masing seperti pada soal. Yang ditanyakan cuma dua, yaitu besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian dan beda potensial antara A dan B. Jadi, ini adalah rangkaian dua loop. Penyelesaian rangkaian dua loop ini nanti bisa digunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang lebih dari dua loop. Tapi untuk ada dua cara yang akan saya terangkan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama itu cara yang biasa digunakan untuk penyelesaian soal-soal dua loop yang secara umum. Nanti ada contoh yang nanti ada penyelesaian cara kedua yang nampaknya terlihat lebih ringkas, ya, tapi mudah-mudahan insya Allah itu bisa juga membantu. Dan cara mana yang kita pilih itu tergantung mana yang lebih. Nah, sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, ketika kita menemukan suatu rangkaian yang berbentuk loop, yang pertama kali kita lakukan adalah memisalkan arah arusnya. Ya, jadi memisalkan arah arusnya. Pemisalan ini terserah kita. Kalau pada pembahasan ini, saya misalkan seperti ini, pada loop pertama, ini loop pertama CABD, itu searah dengan putaran jarum jam, pada loop kedua berlawan arah putaran jarum jam. Jadi saya mengumpamakan arus dari A ke C, ke D, dan ke B. Kemudian pada AB ini arusnya dari A ke B, sebagaimana arah permisalan ini. Jadi arahnya dari A ke B. Untuk loop kedua itu arahnya dari B ke F ke E ke A, ya. Nah, pada rangkaian AB arusnya tetap dari A ke B. Itu yang pertama, kita misalkan arah putaran arusnya. Kemudian kita beri nama, ya, I1, I2, I3. Nah, I1 ini itu dari titik B ke D, ke C, ke A. Itu untuk I1. I2 itu dari B ke F, ke E, ke A. Nah, untuk I3 itu hanya dari A ke B. Kenapa berbeda? Karena rangkaiannya paralel. Jadi I-nya belum tentu nilainya sama. Begitu juga kalau kita melengkapi di bagian bawahnya, ini I1, ini I3, ini I2. Nah, itu penamaan arus dan permisalan yang pertama kali kita lakukan. Jadi dalam penyesuaian ini kita menggunakan dua buah hukum Kirchhoff, yaitu hukum pertama dan hukum keduanya. Jika kita perhatikan di titik A atau B, ya, jumlah arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Ya, jadi rangkaian gambarnya kira-kira seperti ini. Arus yang masuk adalah I1 dan I2. Arus yang masuk adalah I1 dan I2. Kemudian keluar I3. Atau juga pada yang titik B, berarti titik B, arus yang masuk I3, kemudian keluar adalah I1, I2. Sehingga dari gambar ini kita bisa mendapatkan persamaan, ya, dari hukum utama Kirchhoff, arus yang masuk sama dengan arus keluar, I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ya, I1 ditambah I2 sama dengan I3, atau sama juga sih,
I3 sama dengan I1 ditambah I2. Atau I1 sama dengan I3 kurang I2. Ini untuk penyelesaian secara matematisnya nanti. Ya, jadi ini kita anggap, jadi ini kita namakan persamaan A. Nah, kemudian kita selesaikan untuk masing-masing loop. Pertama, untuk loop yang pertama, yaitu loop CABDC. CABDC, atau kalau saya pindahkan, itu seperti pada gambar rangkaian di bawah ini, CABDC. Nah, karena ini satu loop, rangkaian tertutup, maka yang kita gunakan adalah hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma GGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. GGL-nya ada satu buah, yaitu GGL 1. Nah, tanda negatif ini karena arus permisalan kita itu bertemu dengan kutub negatif baterai yang pertama. Karena itu dia nilainya negatif. Nah, untuk I, kuat arus, perhatikan untuk kuat arus. Karena kuat arus ini meski satu loop dan kelihatan seri, tapi sebenarnya arusnya berbeda. Arus I1 itu hanya dari B ke D, ke C, ke A. Sedangkan arus I3 itu dari A ke B. Jadi I1 dikali dengan semua hambatan yang dilewati oleh I1, yaitu hambatan dalam R1 kecil, yaitu hambatan dalam R kecil 1 dan hambatan luar R1. Sedangkan I3 itu dari A ke B dikalikan dengan semua hambatan yang dilewati. Hambatan dilewati cuma R3, karena itu persamaannya menjadi I3 kali R3. Nah, setelah kita dapatkan persamaan ini, kita masukkan angkanya. Ya, min 10 ditambah I1 kali I1 tambah 5 ditambah I3 kali 2 diperoleh min 10 ditambah 6 I1 ditambah 2 I3 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan 10-nya ke ruas kanan, dapatnya 6 I1 ditambah 2 I3 sama dengan 10. Secara matematis, persamaan ini bisa disederhanakan dengan cara membagi 2 tiap-tiap ruasnya. Sehingga persamaannya menjadi 3I1 ditambah I3 sama dengan 5. Ini kita namakan persamaan B. Ya, persamaan B, persamaan yang kedua. Untuk loop yang kedua, yaitu loop A, B, F, E, A. Jadi gambarnya seperti ini, A, E, F, B, A. Ya, ini untuk loop yang kedua. Hukum yang digunakan juga hukum kedua Kirchhoff, jumlah GGL tambah sigma IR sama dengan 0. Kemudian kita buat persamaannya. Sekali lagi, GGL kedua itu bernilai negatif karena permisalan arus yang kita buat itu bertemu dengan kutub negatif baterai terlebih dahulu. I2 itu dari B ke F ke E ke A dikali dengan hambatan yang dilewati, yaitu hambatan dalam pada GGL 2 dan hambatan luar R2. I3 juga sama dengan loop pertama, yaitu I3 dikali R3. Setelah kita masukkan angkanya, persamaannya menjadi 6I2 ditambah 2I3 sama dengan 10. Kemudian kita sederhanakan sebagaimana persamaan yang B, didapat 3I2 ditambah I3 sama dengan 5. Ini persamaan yang C. Nah, dari persamaan, telah kita dapatkan 3 persamaan, yaitu I1 sama dengan I3 kurang I2, 3I1 tambah I3 sama dengan 5, 3I2 ditambah I3 sama dengan 5. Kita menyelesaikan ketiga persamaan ini, terserah kita caranya bagaimana. Ya, mau eliminasi, substitusi, gabungan, dan segala macam, mana yang menurut kita lebih mudah. Nah, saya contohkan dengan cara substitusi dan eliminasi. Jadi persamaan yang kita peroleh, persamaan 1I1 sama dengan I3 kurang I2, persamaan kedua 3I1 tambah I3 sama dengan 5, persamaan ketiga 3I2 ditambah I3 sama dengan 5. Cara yang pertama,
Yang pertama kita lakukan adalah mensubstitusikan I1 bersamaan A ke bersamaan B. Jadi kita substitusikan I1 bersamaan A ini ke I1 pada bersamaan B. Ya, jadi 3 kali I3 kurang I2. Jadi ini adalah nilai I1 yang kita ganti dengan persamaan A. Ditambah I3 sama dengan 5. Kita peroleh 3I3 dikurang 3I2 ditambah I3 sama dengan 5. Atau 4I3 dikurang 3I2 sama dengan 5. Nah, kita peroleh persamaan yang keempat atau persamaan D. Nah, setelah kita peroleh persamaan D ini, langkah kedua untuk penyelesaian secara matematisnya adalah kita eliminasikan persamaan C dengan persamaan D. Ya, jadi persamaan C yang belum kita olah tadi, kita eliminasikan dengan persamaan D dari hasil substitusi persamaan A dan B. Ini persamaan B, 3I2 tambah I3 sama dengan 5. Ini persamaan D, 4I3 kurang 3I2 sama dengan 5. Kemudian kita eliminasikan. Alhamdulillah, angkanya tidak perlu kita kalikan, sehingga kita langsung bisa menjumlahkan kedua persamaan ini. Jadi 3I2 dikurang 3I2 habis, I3 tambah 4I3 sama dengan 5I3 sama dengan 10. Diperoleh nilai I3 sama dengan 2 ampere. Nah, setelah kita peroleh nilai I3 sama dengan 2 ampere, kita bisa memasukkan ke persamaan yang B, ya, ke persamaan B atau ke persamaan C. Ya, terserah. Ya, bisa kita masukkan ke persamaan B atau persamaan C. Jika kita masukkan ke persamaan B, maka 3I1 ditambah I3 sama dengan 5, kita ganti I3-nya dengan 2. Sehingga kita peroleh 3I1 sama dengan 3, nilai I1 sama dengan 1 ampere. Nah, setelah dapatkan nilai I1 sama dengan 1 ampere, nilai I3 sama dengan 2 ampere, kita masukkan dua angka yang diketahui ini ke persamaan yang A. Ya, jadi yang persamaan A, I1 sama dengan I3 kurang I2, I1 nilainya 1 ampere, I3 nilainya 2, kemudian I2 yang dicari. Dapat nilai I2 sama dengan 1 ampere. Nah, kita telah mendapatkan nilai masing-masing kuat arus pada masing-masing percabangan, yaitu I1 sama dengan 1 ampere, I2 sama dengan 1 ampere, dan I3 sama dengan 2 ampere. Nah, ini hasilnya. Nah, karena nilainya positif semua, maka permisalan kita sudah tepat. Ya, jadi kita tidak perlu merubah arah lagi pada rangkaian yang kita buat pertama tadi. Ya, jadi kita tidak perlu merubah lagi karena nilainya sudah positif semua. Kemudian kita lanjutkan menghitung beda potensial antara titik A dan B. Untuk menghitung beda potensial antara A dan B, kita bisa menggunakan 3 cara, bisa dari A ke C ke D ke B, bisa langsung dari A ke B, bisa dari A, E ke F ke B. Jika dari A langsung ke B, langsung dari A ke B, maka VAB sama dengan GGL ditambah sigma IR. Karena langsung dari AB yang rangkaian tengah ini tidak ada GGL-nya, maka tidak perlu kita masukkan tanda di sini, ya, nilainya 0 ditambah I3 kali R3, karena arus yang mengalir pada AB ini yang tengah-tengah itu adalah I3, hambatan dilewati cuma R3, sehingga kita peroleh nilainya sama dengan 4 volt. Jika melalui rangkaian A, E, F, B, kita rumusnya juga sama, VAB sama dengan sigma GGL tambah sigma IR. Maka kita masukkan bersamaannya, GGL-nya positif, ya, GGL-nya positif karena dia. Kemudian kita masukkan angkanya, ya, dari A, E, F, B, nilai GGL-nya positif, nilai GGL-nya positif,
Nah, demikian cara penyelesaian untuk cara pertama untuk rangkaian dua loop. Tapi saya lihat cara ini meski resmi dipakai oleh di sekolah-sekolah, tapi cara ini cukup panjang. Alhamdulillah saya buatkan cara yang kedua. Insya Allah caranya lebih mudah, tapi saya tidak tahu apakah bisa dipakai di tempat lain. Tapi jika untuk di kelas saya, kalian boleh menggunakannya ketika ujian atau ketika kalian ujian yang soalnya pilihan ganda, mungkin cara kedua ini agak lebih cepat dibandingkan dengan cara yang pertama. Nah, jika cara pertama kita memisalkan arah loopnya adalah berlawanan atau searah jarum jam, jadi masing-masing loop kita misalkan, tetapi cara yang kedua ini kita misalkan arahnya itu dari atas atau dari bawah. Jika dari atas kita lihat I1 itu ke kiri, dari A ke C ke D ke B, kemudian I2 dari A ke E ke F ke B, dan I3 itu dari A langsung ke B. Jadi agak berbeda ketika kita memisalkan arah putaran loopnya cara pertama dengan cara kedua. Nah, setelah kita buat permisalan arah arusnya seperti ini, baru kemudian kita selesaikan. Jika kita perhatikan, rangkaian dua loop itu sebenarnya terdiri dari 3 buah rangkaian paralel. Jadi ini rangkaian pertama sebelah kiri, rangkaian kedua yang tengah, kemudian rangkaian ketiga di sebelah kanan. Karena paralel, maka kita cari R totalnya dulu secara paralel. Jadi seper R totalnya sama dengan seper R1 ditambah R1. Kenapa di sini R1 ditambah R1? Hambatan dalam 1 ditambah hambatan luar 1, karena keduanya seri. Jadi kita serikan dulu, kemudian kita paralelkan. Di tengah itu hanya ada R3, dan di sebelah kanan ada hambatan dalam R2 dan hambatan luar R2. Jadi ini kita serikan, kemudian kita paralelkan. Kemudian kita masukkan angkanya, 1 per 1 tambah 5 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 1 tambah 5. Kemudian kita samakan penyebutnya, maka didapat R totalnya adalah 6 per 5 ohm. Nah, kita telah mendapatkan R total untuk ketiga rangkaian. Jika cara pertama kita mencari I1, I2, I3-nya, baru kemudian mencari VAB, kalau cara kedua ini, kita cari terlebih dahulu VAB-nya. VAB-nya dengan cara mencari VAB dengan cara seperti ini. Jadi persamaan hukum kedua Kirchhoff telah saya modifikasi menjadi seperti ini, ya. Jadi VAB sama dengan R dikali sigma GGL per R. Jadi ini R totalnya, ini R masing-masingnya. Nah, kemudian R totalnya telah kita peroleh nilainya 6 per 5. Nah, GGL di sini, GGL 1, 10 volt. Kemudian R-nya adalah R1 dengan R1 ini. Ya, jadi R1 dengan R1 ini. Nah, GGL kedua, karena tidak ada GGL-nya, kita masukkan nilainya 0. Kemudian GGL 3, nilainya 10. Nah, ingat, sekali lagi, ketentuan positif negatif di sini masih berlaku. Jadi, kalau permisalan saya itu misalnya dari bawah, ya dari bawah, kemudian dari ke sini, kemudian ke F, ke E, ke A, maka nanti GGL 2 nilainya negatif. Ya, tapi karena ini permisalnya dari atas, maka nilainya menjadi positif. Nah, dengan cara menyelesaikan secara matematis, maka didapatkan nilai VAB sama dengan 4 volt. Nah, kemudian kita lihat rangkaian kiri. Rangkaian kiri, dia rangkaian terbuka, jadi VAB-nya sama dengan GGL 1 ditambah I1 kali R1 tambah R1. Sama dengan persamaan kedua yang tadi, ya untuk rangkaian terbuka. Karena VAB sama dengan 4, GGL 1 sama dengan 10, sekali lagi nilainya positif. Kemudian ditambah I1 yang akan kita cari R1-nya 5 dan 1. Maka diperoleh nilai I1 min 1 ampere. Untuk rangkaian tengah juga demikian.
Ya, 4 sama dengan I3 kali 2, GGL-nya karena GGL-nya tidak ada, nilainya 0, maka diperoleh I3 sama dengan 2 ampere. Untuk rangkaian sebelah kanan, persamaannya sama dengan rangkaian kiri dan tengah. Kemudian kita masukkan angkanya, sehingga diperoleh nilai I2 sama dengan negatif 1 ampere. Nah, apa bedanya hasil perhitungan ini dengan cara pertama dengan cara kedua? Ya. Nah, kita bandingkan ya. Jika cara pertama kita dapatkan I1 1 ampere, I2 sama dengan 1 ampere, I3 sama dengan 2 ampere, VAB sama dengan 4 volt. Cara kedua juga angkanya sama, tetapi hanya berbeda tandanya. Pada cara kedua, I1 sama dengan min 1. Artinya permisalan kita kurang pas, tapi tetap digunakan. Jadi I1 nilainya tetap 1 ampere, cuma arahnya dari B ke D ke C ke A. I2 juga demikian, arahnya bukan ke kanan tetapi ke kiri. Jadi bukan dari A, E, F, B, tapi dari B, F, E ke A. Nah, mana cara yang kita gunakan? Kalian pahamin saja antara dua cara ini, mana yang lebih mudah dan lebih mudah memahaminya juga, lebih mudah mengerjakannya. Itu terserah kepada kalian untuk mengerjakannya. Nah, alhamdulillah kita telah selesai 3 buah materi pada rangkaian arus searah ini. Jika dalam mengerjakan soal ada menemukan masalah, silakan kita diskusikan ya supaya lebih paham. Insya Allah kita ke materi selanjutnya, yaitu tentang energi dan daya listrik. Dari saya, mohon maaf jika ada kekhilafan, sungguhnya yang salah itu datangnya dari saya, yang benar datangnya dari Allah. Abu minkum bilai wisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.